Oke, gua Vian Sastro dari Shining Bright. Oke, Shining Bright itu berdiri sejak tahun 2012 dan gua di Shining Bright ini sebagai back end alias tukang. Oke, nama Shining Bright memang terinspirasi dari nama toko material bangunan karena memang dulu gua waktu kecil dan tumbuh besar di sekitar rumah gua tuh banyak toko material gitu, dan banyak nama-nama toko material itu menginspirasi gua karena nama-namanya positif gitu. Nggak ada nama toko material yang kayak ambruk terus selamanya, nggak ada. Pasti namanya itu Jaya, Abadi, Sentosa, Perkasa, dan lain-lain. Dari situ gua kepikiran kayak gimana ya punya nama usaha gitu yang sekaligus tersirat doa di situ. Maka tercetuslah nama Bersinar Terang awalnya. Terus diartikan dengan bahasa Rusia menjadi Shining Bright. Shining Bright berdiri di tahun 2012, tepatnya 2012 di bulan Oktober. Jadi itu tanggal 12 bulan 10 2012. Pertama kali Shining Bright rilis itu kita ngerilis produk-produk t-shirt sama snapback awalnya. Baru pas modalnya bikin t-shirt dan snapback. Jadi kita waktu itu pertama kali masarin itu waktu itu zamannya masih Twitter. Jadi kita jualan di Twitter menggunakan modem, belum mampu bayar internet gitu. Jadi kita pakai modem. Nah, itu tercetus waktu awal gua kenal sama Tara ya. Jadi waktu itu gua waktu masih ikut band. Jadi dulu gua sebelum ada Shining Bright itu gua kerja di band. Terus kenal Tara di acara stasiun TV gitu. Dan Shining Bright itu pertama kali itu kita berdiri di Jalan Rawa Simpruk 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tuh, masuk ke gang kontrakan satu petak, depannya dulu itu tempat sampah gitu. Jadi kalau setiap ada orang bakar sampah masuk tuh ke dalam gitu. Jadi kita pada puyeng kena asap sampah gitu kan. Jadi itu kita di Simpruk itu yang awalnya kita ngontrak satu petak, terus nambah 2 petak. Jadi satu petak itu buat storage, satu petak lagi buat admin online gitu kan. Terus kurang lebih sampai 2015 kalau nggak salah di situ. Terus akhirnya kemana lagi? 2016 kita pindah ke Bintaro. Di sektor 9 kita pindah ke Bintaro. Dari Bintaro itu terus makin lama barangnya nggak muat kan, terus kita pindah ke perumahan keuangan Ciledug situ tuh, deket Barata situ tuh. Dari situ terus baru kita bikin toko juga dari situ. Jadi perjalanan Shining Bright dari Kebayoran ke Bintaro ke Ciledug, di mana perumahan keuangan, terus balik lagi ke Ciledug lagi tuh yang samping komplek Polri itu. Iya, dulu waktu itu di deket Jacklot Store Tebet itu, di Tebet itu kita sempat jalan 3 tahun apa 4 tahun gitu. KTS Store namanya. KTS Store di situ kita tutup pas pandemi. Jadi pas pandemi 2020 toko di KTS tutup, sama di Blok M juga tutup. Dan akhirnya alhamdulillah saat ini Shining Bright bisa open store sendiri tanpa harus gabung-gabung. Untuk store pertama kita ada di Bintaro, di sektor 9, tepatnya di Jalan Raya Jombang nomor 9A, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kenal sama Tara, ngobrol di situ, kebetulan gue sama Tara itu waktu itu nyambung, terus chemistry-nya ketemu, terus kebetulan juga Tara suka sama industri apa ya, bisa dibilang, kalau dibilang fashion bukan desainer, apa ya, industri casual lah gitu. Jadi ya di situ gue masuk sama dia, gue ngobrol nyambung segala ngalor ngidul. Jadi bukan ngomongin sekedar bisnis aja, tapi ngobrol masalah kehidupan, masalah pribadi, masalah future, masa depan gitu. Akhirnya gue ajak Tara. Jadi waktu itu gue ngajak Tara itu udah ada nama Shining Bright. Jadi gue ngajak Tar bikin brand bla 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 gitu. Terus namanya apa, Bor? Namanya Shining Bright. Apa tuh artinya? Bersinar terang. Kenapa lu pilih nama itu? Karena gue pengen usaha kita itu bisa bersinar terang terus selamanya. Always bright. Seperti logonya. Nah,
Logonya itu kan sebenarnya lilin ya. Logonya itu lilin. Lilin itu seperti lagu R.A. Kartini, abis gelap terbitlah terang gitu. Jadi lilin itu kenapa lilin? Karena yang dicari ketika di kehidupan di kota modern itu yang dicari kalau misalnya nggak ada listrik pasti kan lilin buat menerangi gitu. Shining Bread jujur pertama kali the first time ikut event tuh adalah Jacklot Clothing Expo yang ada di Senayan waktu itu. 2013 kita ikut event Jacklot karena sebelumnya gue udah tahu event Jacklot karena kan gue ikut band kan waktu itu sama Piwi Gaskins. Mungkin kayak orang-orang Jacklot yang orang-orang lamanya tahu lah pada saat 2009 Piwi Gaskins main di Jacklot itu ada kejadian apa, inget nggak Mas Andri? Bambu-bambu pada terbang tuh. Pertama kali gue ikut Jacklot itu justru masih minim pengalaman sebagai tenan ya. Itu mencoba di peruntungan itu di booth 3x3. Di booth 3x3 nyoba dan kita tuh nggak ngerti lah gitu. Bukannya nggak ngerti, masih minim pengalaman. Storage nggak ada, display numpuk semua barang di bawah. Tapi alhamdulillah tuh antusias atau market yang orang datang ke Jacklot itu sangat luar biasa gitu. Bahkan kita itu 3 hari ikut udah habis tuh pertama kali ikut Jacklot. Saking antusiasnya dan saking masya Allah rezekinya banyak banget di situ. Kita ikut itu bahkan sampai setahun 4 kali waktu itu. Setahun 4 kali ikut event. Bahkan yang di luar kota pun kita ikutin kayak Lampung, Malang, terus Surabaya gitu. Kalau ngantri itu sebenarnya kita nggak apa ya, namanya kita kan berusaha dan doa. Mungkin doa kita didengar, terus usaha kita itu maksimal. Jadi orang-orang yang datang ke Jacklot itu, market yang masuk ke Jacklot itu, ya alhamdulillah bisa mampir ke toko kita. Dan saking banyaknya orang yang pengen datang ke Shining Bread itu, ya sampai adanya antrian. Tapi bersyukur sama panitia Jacklot, khususnya teman-teman Jacklot gitu, responsif. Kayak di booth kita itu pasti standby security itu buat ngatur flow pengunjung. Karena kayak kita boothnya itu kan pakai apa ya namanya, kayak besi gitu kan depannya, terus dikasih bariket juga belakang, itu rubuh semua itu sampai besinya bengkok gitu, pasti besi bengkok. Waktu itu di Kemayoran kaca pecah. Iya, pintu kaca. Dan itu saya nanya sama panitia Jacklot, ada nggak sebelumnya yang pernah pecah gini? Nggak ada, nggak pernah. Ya itu aku anggap sebagai sebagai pelajaran atau pengalaman lah gitu, bahwasannya selain kita mikirin gimana jualan, juga kita mikirin gimana ngatur flow buat pengunjung yang datang ke booth kita kayak gitu. Sebenarnya momen berkesan di Jacklot tuh banyak karena hampir setiap event di Jacklot tuh buat saya tuh momen gitu. Jadi baik itu kejadian lucu di Kemayoran itu lucu, udah orang kesetrum, orang kaca pecah gitu. Gara-garanya saking padatnya tuh orang masuk ke booth kan, mungkin keringetan kan, tempel-tempel kulit gitu. Ada tiang gitu, kayak mungkin positif negatifnya ketemu tuh. Jadi satu orang kena nyenggol besi, terus nyamber ke orangnya, terus teriak semua Allahu Akbar gitu. Wah ada apaan? Kesetrum bang gitu. Oke, jadi awal kita kerjasama dengan Warner Bros itu pada awal 2020. Jadi 2020 itu pada saat pandemi lagi galak-galaknya tuh ya. Sebenarnya tuh aku udah mulai apply ke Warner Bros itu di 2019. Cuman karena butuh proses panjang gitu, baru sign kontraknya itu di 2020 bulan Agustus. Untuk pertama kali kita untuk Warner Bros itu hampir ada 13 IP. 13 IP itu hampir tiap bulan tuh kita rilis produk baru, tapi capek. Capek tuh karena pace-nya tuh cepet. Bulan ini gitu. Jadi pandemi itu malah jadinya kita padat banget tuh gitu, sibuk gitu. Nah, untuk yang sekarang kontrak baru kita agak longgar gitu. Kita lebih ke beberapa IP yang memang menurut kita satu potensial, dan yang kedua itu kita memang mikirin strateginya itu lebih matang aja sih. Jadi dijarakin gitu setiap rilisan. Rick and Morty, ada Looney Tunes, ada Scooby Doo, terus ada
Ya, Space Jam, terus movie-nya ada kita ngambil juga kayak Freddy Krueger, terus The Shining kita ambil, terus ada lagi It. Sebenarnya gini loh, sebenarnya Warner Bros itu kita aku tuh sebenarnya kita suka sama film-film yang ada di Warner Bros gitu kan. Contohnya kayak Harry Potter, terus Looney Tunes gitu, Tom and Jerry gitu kan. Masa-masa kecil kita, masa-masa kecil saya gitu, pasti kan ditemanin sama karya-karya dari yang disajikan dari Warner Bros kan, dari film, kartun, entertain dan lain-lain gitu. Bahkan untuk sitkom dewasanya kan ada Friends. Jadi buat gue tuh kayak kenapa Warner Bros ya, kayak menurut gue dream come true aja gitu. Nah, dan nggak ada yang nggak bisa ketika kita niat dan berusaha. Alhamdulillah di 2023 ini pemerintah kan juga udah nyabut PPKM ya. Jadi otomatis untuk kegiatan offline atau kegiatan kita real life gitu udah nggak ada batasan gitu ya. Yang penting tidak melanggar undang-undang gitu. Jadi ya menurut saya ketika ada kesempatan itu datang, kesempatan datang sikat. Karena balik lagi, kesempatan tidak datang 4 kali, bener nggak? Oh, 2 kali aja, bener. Kalau untuk online kita ada di marketplace itu mungkin ada Tokopedia, social commerce-nya kita ada TikTok, website kita ada di www.shiningbright.co.id. Ya, nih. Gaskin atau Vera? Bingung gua tuh jawabnya tuh. Kenapa? Karena masing-masing gini, baik Piwi Gaskin ataupun Vera itu buat gua punya different tapi punya cerita sendiri gitu. Okay. Jadi Piwi Gaskin dan Vera dua-duanya tetap ada di hati gue. Kalau ditanya Piwi Gaskin apa Vera, gue jawab slang. Jackpot offline apa jackpot online? Offline dong. Offline ya. Offline dong. Tepuk tangan buat Jacklot. Offline. KTS sama Blok M Street Market? KTS. Sopir Tara Budiman atau fotografer keliling? Supir Tara Budiman. Shining Bright apa Shining Live? Shining Bright baru Shining Live. Tara Budiman atau Bang Ucok? Waduh, dua-duanya nih buat gue tuh orang yang sangat menginspirasi gue gitu. Selain itu juga Bang Ucok itu banyak ngebantu gue. Maksudnya gini loh, mungkin usaha dan doa itu kan, rezeki itu memang datang dari Tuhan, tapi lewatnya siapa gitu. Bener gak sih? Nah di Jacklot ini gue ngerasa banyak banget kesempatan Shining Bright itu buat grow up itu banyak banget di Jacklot itu. Kayak proses grow up Shining Bright itu memang tidak bisa dilepaskan dari Jacklot offline ya gitu. Bahkan mungkin bukan Shining Bright aja ya, banyak brand-brand lain juga sama seperti Shining Bright gitu. Jadi kalau ditanya Bang Ucok apa Tara Budiman, saya pilihnya Teng Dede. Tara Budiman. Oke, thank you Bang Ebo.